Cabang elektronik sports atau e-sport tak bisa lepas dari kiprah para caster alias komentator e-sports. E-sports memberi kesempatan kepada para wanita bukan cuma menjadi komentator, tapi para wanita ini bisa juga menjadi presenter. Nah, di dunia banyak caster perempuan yang memiliki penggemar atau follower di media sosial hingga puluhan ribu. Para caster perempuan tersebut tak hanya pintar, melainkan punya paras yang cantik. Penasaran siapa saja caster tercantik di dunia? Ini dia 5 caster tercantik dunia. Lauren Scott R. Pansy. Lauren Scott alias Pansy dikenal sebagai caster serba bisa. Wanita asal Britania Raya ini sudah menekuni ranah e-sport selama lebih dari 10 tahun. Pansy cukup populer mengisi turnamen yang mempertandingkan game Counter-Strike Global Offensive atau biasa dikenal sebagai CSGO. Kini Lauren Scott menjadi top casters di company e-sport terbesar Electronic Sport League. Rachel Quirico Seltzer. Rachel Quirico alias Seltzer memulai karir sebagai pemain game Team Fortress 2. Di samping kesibukannya sebagai caster, Rachel Quirico juga menekuni profesi sebagai host. Wanita asli Amerika Serikat masuk di ranah e-sport pada tahun 2011. Jennifer Pichette, Lemon Kiwi. Jennifer Pichette yang biasa dikenal sebagai Lemon Kiwi. Wanita asal Kanada ini sudah menuai sukses di ranah e-sports pada usia yang masih muda yakni 25 tahun. Ia mewakili tim Kanada menjadi finalis top 10 Overwatch World Cup. Jennifer Pichette mengawali karir sebagai gamer Call of Duty. Ia juga menjadi co-founder Female Pro League, komunitas yang menekuni game Call of Duty, Halo, dan Gears of War. Denisa Chainsmoke. Denisa Istifania alias Chainsmoke merupakan seorang caster wanita di MPL Indonesia. Mengawali perjalanannya jadi caster saat National Arena Contest di Facebook fanpage Mobile Legends dan sampai saat ini masih fokus menjadi caster hanya untuk game Mobile Legends. Clara Kartika Clara Su. Clara Mongstar Kartika menjadi caster esports yang cukup dikenal di kalangan gamer internasional. Karir Clara sebagai caster dimulai sejak tahun 2015. Ia semakin populer ketika Clara menjadi manajer Rex Regum Keon yang merupakan organisasi esports ternama di Indonesia. Kegiatan Clara selain menjadi caster, ia juga adalah seorang MC dan influencer. Welcome back to Good Gamer dan masih bersama dengan Clara Mongstar. Dan kali ini Clara bakal kita kepoin, kita mau ngorek-ngorek informasi dan tips-tips untuk menjadi seorang caster. Nah, jadi yang aku mau nanya untuk kamu sendiri, apa sih poin-poin penting yang harus dimiliki seorang caster, terutama caster game? Poin-poin penting, mungkin yang pertama pasti yang jelas main game ya. Kalau nggak main game gimana bisa ngocehin tentang gamenya. Lalu punya karakter juga, itu mulai penting karena sekarang caster tuh banyak banget. Kalau nggak punya karakter, apa yang bisa membedakan Anda dan diri yang lain? Dan lalu setelah karakter mungkin ya nggak cepet puas, yang terus mau belajar. Lalu kosakata yang banyak, lalu habis itu pembawaan juga, attitude juga, lalu usia juga, lalu banyak hal kayaknya ya. Banyak hal ya untuk menjadi seorang caster, tapi poin-poin awal itu yang salah satu yang paling penting ya untuk main game. Oh ya, ini juga sering menjadi perdebatan nih. Apa tuh? Menurut kamu sendiri nih sebagai seorang caster, let's just say kita ngomongin soal di Dota gitu, caster Dota 2. Perlu nggak sih, atau penting nggak sih caster itu punya MMR atau rank yang tinggi di game tersebut? Menurut kamu gimana? Menurutku nggak penting sih, itu nggak penting banget soalnya kita kan tahu knowledge nggak cuma dari main. Kita bisa nonton, kita bisa mungkin lihat statistik, gitu ya. Bisa research, banyak banget hal yang bisa kita lakuin untuk menambah knowledge kita buat nge-cast. Kalau ngomongin soal strategi di dalam game, dalam waktu yang begitu cepat, kalian kan harus bisa menganalisa kan apa yang sedang terjadi.
Gimana sih caranya kamu untuk bisa latihan atau menganalisa strategi apa yang sedang dipakai oleh tim yang bermain saat itu? Bawa kepekan. Kepekan apa nih? Kepekan itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Contekan, iya, bawa contekan. Enggak sih, mungkin kalau dari strategi itu kita kan udah melihat banyak banget game. Ribuan, ratus ribuan mungkin game yang udah kita tonton. Dari situlah di otak kita itu pasti udah ada statistik-statistiknya. Udah mungkin kebaca juga pola permainannya. Dan dari pengalaman sih, dari kita belajar juga, mungkin hero ini lagi apa, tim ini lagi gimana, itu semuanya kita bisa rangkum jadi satu dan jadilah strategi yang biasanya kita bakal ulas. Oke, diulik gitu ya saat menjadi seorang caster. Oke, nah karena itu guys, setelah ini kita mau lihat langsung gimana sih seorang Clara Mongstar menjadi shotcaster. Bakal pakai bahasa Jawa. Masa? Kita lihat saja nanti ya, apakah pakai bahasa Jawa atau tidak. Let's go. Alright, good gamers. Sekarang kita sudah bersama dengan Clara Mongstar di sini dan kita bakal melihat ya bagaimana sih caranya seorang Clara Mongstar membawakan atau mengomentari sebuah permainan. Oh, dan ini adalah permainan, ada klip dari TI9 ya, di International 9 ya. International 9. Kemarin baru aja beberapa bulan lalu ya berarti. Betul berapa lama nih? Berapa lama yang lalu? Ya berapa lama yang lalu ya, pokoknya berapa bulan yang lalu ada pertandingan yang luar biasa ini dibagi di final ya. Ya, tepatnya di Shanghai dan ini sudah dua tim yang memang awalnya mereka cukup punya histori yang panjang. Tim OG dan juga Liquid. Salah satunya yaitu OG baru aja menang kemarin. Sedangkan Liquid juga pernah menjadi pemenang di TI yang lupa keberapa? Ketujuh ya? Ketujuh ya? Sebelum OG ya kan? Oh, iya kah? Iya kah? Iya kah? Tidak tahu, tapi yang jelas baik OG maupun tim Liquid ini sama-sama pernah menjadi juara TI. Iya, bener banget. Tapi OG baru aja tahun lalu memenangkan TI yang ke-8. Tapi kali ini lawannya adalah sama-sama mantan juara dari TI. Bakal seru banget rupanya, di mana OG di sini mereka udah pakai hero-hero yang sedikit unik. Mereka terkenal dengan hero-heronya yang aneh. Dan OG dalam keadaan yang tidak baik tentunya, karena di sini hanya Spectre saja yang punya buyback, sedangkan yang lainnya harus menunggu. Ini struggling banget, ini base sudah akan meledak, cukup berbahaya mencoba untuk mendapatkan satu kill chain, tapi di belakangnya dihantam begitu saja. Mipo dia fokus pada Ancient yang akan sebentar lagi meledak, dan Ancient dalam 5, 4, 3, 2, 1 dan boom, Liquid memenangkan pertandingan ini. OG harus tertinggal poin. Wow, Liquid permainan yang sangat-sangat baik. Wow. Dan kasih tepuk tangan juga dong Good Gamers buat Clara Mongstar, luar biasa sekali dan bisa, aku benar-benar ngerasain seru banget ya. Apalagi kalau punya caster yang langsung nge-cast di samping kamu sambil nonton acaranya. Kepalanya pengen nggak? Oh enggak sih, tapi seru. Caster pakai ini juga, pakai headphone juga ya. Ternyata headsetnya buat itu yang nutupin biar nggak dengar suaraku ya. Iya, tapi itulah fungsinya dari caster karena bisa membuat suatu permainan yang memang seru tapi bisa jadi lebih hidup lagi ya dengan hadirnya caster. Jadi berasa makin gimana gitu, deg-degannya tuh dapet. Iya, hype-nya dapet gitu ya. Anyway, setelah ini kita juga masih punya info menarik dan aku masih punya satu challenge lagi buat Clara Mongstar. Kira-kira apa? Tidak bisa makan pedas, mohon maaf. Challenge-nya apa? Tenang. Challenge-nya pasti masih berhubungan dengan profesi kamu sebagai seorang caster. So, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Good Gamer.